Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan berbagi berkaitan dengan materi akuntansi penjualan. Berkaitan dengan penjualan barang dagang dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Pencatatan transaksi penjualan dengan menggunakan metode perpetual. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penjualan barang dagang secara tunai, maka jurnalnya adalah kas di sebelah debit dan sales di sebelah kredit. Dikarenakan ini menggunakan metode perpetual, maka perusahaan harus juga mencatat harga pokok penjualannya, yaitu cost of goods sold di sebelah debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Yang kedua, jurnal untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit, yaitu account receivable di sebelah debit dan sales di sebelah kredit. Jurnal untuk mencatat harga pokok penjualannya yaitu cost of goods sold di sebelah debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Pencatatan transaksi penjualan dengan menggunakan metode perpetual. Saya berikan contoh sebagai berikut. Menjual barang dagang secara kredit kepada PT Joy dengan total faktur Rp9.750.000 dengan harga pokok penjualan Rp8.750.000. Maka, jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan yaitu account receivable di sebelah debit Rp9.750.000 dan sales di sebelah kredit Rp9.750.000 dan jurnal harga pokoknya yaitu cost of goods sold di sebelah debit Rp8.750.000 dan merchandise inventory di sebelah kredit Rp8.750.000. Di dalam penjualan barang dagang, kadang-kadang ditemukan yang namanya retur penjualan. Apa itu maksudnya retur penjualan? Yaitu jika ada barang dagang yang dijual dikembalikan karena tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Sebagai contoh misalnya, barang cacat atau karena berbagai alasan lainnya sehingga barang dagang tersebut dikembalikan kepada penjual. Dalam kasus retur penjualan ini, maka pembeli dapat menerbitkan yang namanya memo kredit atau yang namanya memorandum kredit kepada penjual atas pengembalian barang dagangannya. Pencatatan retur penjualan. Yang pertama, kalau terjadi penjualan tunai, maka jurnal untuk mencatat pengembalian barang dagang yaitu sales return and allowance di sebelah debit dan cash di sebelah kredit. Jurnal harga pokoknya yaitu merchandise inventory di sebelah debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Yang kedua, jika terjadi transaksi penjualan secara kredit, maka jurnal yang harus dibuat jika ada pengembalian barang dagang yaitu sales return and allowance di sebelah debit dan account receivable di sebelah kredit. Jurnal harga pokoknya yaitu merchandise inventory di sebelah debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Dalam transaksi penjualan barang dagang, baik yang dilakukan secara tunai ataupun secara kredit, maka pasti ditemukan yang namanya beban pengiriman barang dagang. Ada dua perjanjian beban pengiriman barang dagang. Yang pertama yaitu FOB Shipping Point atau Free On Board Shipping Point yang artinya beban pengiriman ditanggung oleh pembeli. Yang kedua yaitu Free On Board Destination Point. Berarti beban pengiriman ditanggung oleh penjual. Pencatatan transaksi beban pengiriman barang dagang. Saya berikan contoh sebagai berikut. Dibayar beban pengiriman barang dagang sebesar Rp450.000 syarat FOB Destination Point. Artinya beban pengiriman barang dagang ditanggung oleh penjual. Maka jurnalnya yaitu freak out di sebelah debit Rp450.000 dan cash di sebelah kredit Rp450.000.
Contoh yang kedua, dibayar beban pengiriman barang dagang sebesar Rp450.000, syarat FOB shipping point. Artinya, beban pengiriman barang dagang ditanggung oleh pembeli. Maka jurnalnya yaitu merchandise inventory di sebelah debit Rp450.000 dan cash di sebelah kredit Rp450.000. Potongan penjualan jika di dalam faktur ditulis syaratnya 2/10 N/30. 2/10 ini diartikan bahwa penjual akan memberikan potongan penjualan sebesar 2% kepada pembeli. Jika pembeli membayar utangnya dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal pembelian. Sedangkan yang dimaksud dengan N/30 ini menunjukkan tanggal jatuh tempo maksimal 30 hari setelah tanggal pembelian. Contoh pencatatan berkaitan dengan potongan penjualan. Pada tanggal 5 Juli, PT Hope menjual barang dagang kepada PT Joy dengan total faktur Rp975.000, syarat 2/20 N/60, dengan harga pokok penjualan Rp550.000. Kalau di sini ditulis syarat 2/20 N/60 seperti tadi saya jelaskan, artinya bahwa PT Hope akan memberikan diskon penjualan sebesar 2% jika PT Joy mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu 20 hari. Kalau lewat dari 20 hari, artinya PT Hope tidak akan memberikan diskon penjualan. Sedangkan N/60 artinya bahwa maksimal jatuh tempo dari pembayaran utang adalah 60 hari. Maka PT Hope dalam kasus transaksi ini akan menjurnal account receivable di sebelah debit Rp975.000 dan sales di sebelah kredit Rp975.000. Jurnal untuk harga pokok penjualannya yaitu cost of goods sold di sebelah debit Rp550.000 dan merchandise inventory di sebelah kredit Rp550.000. Tanggal 25 Juli, nah ini, PT Hope menerima pelunasan pembayaran dari PT Joy. Dikarenakan PT Hope menerima pelunasan pembayaran ya pasti dalam bentuk uang kas. Maka PT Hope membuat jurnal pada tanggal 25 Juli yaitu account receivable di jurnal di sebelah kredit. Mengapa? Karena piutangnya sudah berkurang, yaitu sebesar total utangnya yaitu Rp975.000. Kemudian di sebelah debit akan di jurnal kas yang diterima. Dalam kasus ini yaitu Rp955.500, bukan sebesar Rp975.000. Kenapa? Karena PT Hope memberikan diskon penjualan sebesar 2%. Nah ini, karena PT Joy mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu 20 hari. Kita bisa tahu 20 hari pelunasannya, kita lihat dari tanggal ini. Tanggal transaksi penjualan 5 Juli. Tanggal pelunasannya 25 Juli. 25 kurang 5, 20. Berarti pas 20 hari. Artinya PT Joy menerima diskon penjualan yaitu sebesar 2%. Jadi di jurnal lah sales diskon 2% dari apa? Dari total faktur atau total utang 975 yaitu 19.500. Karena ada sales diskon 19.500, maka kas yang diterima oleh PT Hope bukan lagi 975, tapi 975 dikurangi diselisihkan dengan 19.500, jadi didapatlah kasnya Rp955.500. Demikian materi akuntansi penjualan yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya.